Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha, wa sihhatil abdan wa afiyatiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa qutil ajsad wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah kita ketemu lagi. Dan hari ini kita lanjutkan kajian kita di hadis ke-42 dan 43 dari bab sabar kitab Riyadhus Shalihin. Ini adalah ibrah, pelajaran tentang bagaimana cara bersabar dan konsekuensi atas kesabaran. Untuk itu, simak sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Lamma kana yawmu Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati fa'ata al-Aqra, ya, al-Aqra ibn Habisin mi'ah min al-ibli wa'ata Uyainata bin Hisnin misla dhalika wa'ata nasan min ashrafil arabi wa asarahum yawma'idhin fil qismati faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urid fiha wajhullah faqultu wallah la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه. Hadis ini diinformasikan oleh Ibnu Mas'ud, ya, semoga Allah meridainya, di mana ia berkata, lamma kana yaumu Hunain, ya, ketika, ya, pada saat, ya, apa ya, di masa-masa setelah perang Hunain itu, ya, setelah perang Hunain itu, perang Hunain itu adalah perang yang terjadi setelah Fathul Mekah. Jadi 2 minggu setelah terjadi Fathul Mekah itu, ya, Nabi dan para sahabat itu menuju daerah Hawazin. Daerah Hawazin, ya, dari Mekah mereka ingin menuju daerah Hawazin itu 2 minggu, ya, 2 minggu setelah Fathul Mekah itu. Setelah kemenangan Mekah, umat Islam yang dari Madinah sekitar 10.000 orang dan umat Islam dari bangsa Quraisy yang baru masuk Islam sekitar 2.000 orang itu ingin ke Hawazin dan mengajak mereka masuk Islam, ya. Mereka adalah orang-orang Baduy, Arab Baduy. Ada beberapa kelompok, ya, kaum, ada beberapa kelompok. Dan ketika ingin ke Hawazin, tiba-tiba mereka diserang di tengah jalan. Ya, namanya Lembah Hunain.
Nah, ketika diserang tuh dilempari, dipanahi, dilempari pakai batu ya dari atas bukit itu. Akhirnya terpecah ya, terpecah, larilah umat Islam itu mundur sehingga saat waktu itu pernah terucap itu Abu Sofyan yang baru masuk Islam itu terucap, kabur semua itu orang Islam itu, pasti kabur semua itu sampai ke ke daerah sungai sana itu kayaknya itu ada kabur dah istilahnya. Ya namanya orang baru masuk Islam ya, baru kalah. Karena Abu Sofyan kan ketika Fathul Mekah semua sudah pada masuk Islam, Abu Sofyan belakangan tuh. Termasuk yang paling belakangan masuk Islam. Nah, ketika sudah diserang ya terpencarlah lalu Ali bin Abi Thalib ya, sepupu Nabi itu kemudian mengajak mengkonsolidasi kembali ya pasukan muslimin saat itu dikonsolidasi, diajak, dikumpulkan kembali, dikuatkan dan membuat strategi baru sehingga ternyata strategi yang dibangun oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu menghasilkan kemenangan besar, bahkan termasuk perang yang membawa ya qismah atau ghanimah, harta rampasan perang yang paling banyak. Itu ya perang Hunain. Nah, ketika perang Hunain terjadi, asara Rasulullah SAW nasan fil qismah. Nabi itu Rasulullah SAW melebihkan ya, mengutamakan beberapa orang untuk mendapatkan dilebihkan qismah, pembagian harta rampasan perang itu. Kemudian fa'atul Aqra ibn Habis. Jadi Al-Aqra bin Habis itu Rasul tambahkan harta rampasan perangnya sebanyak mi'ah minal ibil, 100 ekor unta. Wow, banyak sekali itu 100 ekor unta itu. Wa atau Uyainah ya bin Hisnin misla zalik, sama. Uyainah bin Hisn itu mendapatkan sama 100 ekor unta. Ya. Wa atanasan min asyrafil Arab wa atharahum ya yauma idzin fil qismah. Ya, lalu memberikan kepada ya asyraf ya asyraf itu orang-orang yang bangsawan ya, terkemuka, bangsawan ya bangsawan Arab ya dari kelompok Quraisy waktu itu ya diberikan oleh Nabi itu kelebihan harta rampasan perang itu diutamakan dalam membagi qismah ya, qismah itu pembagian harta rampasan perang dibagi-bagi, nah dilebihin buat mereka. Faqala rajulun, tiba-tiba ada seseorang itu ngomong, ya wallahi, demi Allah, inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah, sungguh pembagian ini amat tidak adil. Ya, nyeletuk tapi nggak di depan Nabi, ngomong di belakang. Ya, ada orang yang ngomong di belakang Nabi. Wah, nggak adil nih pembagian kayak gini nih. Masa cuma mereka yang dikasih lebih? Istilahnya gitu dah. Gitu ya. Wa ma urid fiha wajhullah. Ya. Dan bukan ini yang dikehendaki dalam mencari keridhaan Allah. Kalau untuk cari ridho Allah, kayaknya bukan yang begini dah caranya. Masa mereka itu, ya anggap aja lah ini mereka baru tiba-tiba kok dapat harta rampasan lebih besar daripada kita, istilahnya gitu. Waduh, bahaya ini, nggak bener nih, istilahnya gitu ya. Lalu fakultu, akhirnya Ibnu Mas'ud itu ngomong, wallahi demi Allah la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan kuinformasikan ya
benar-benar akan aku informasikan apa yang kalian sampaikan ini tadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, Ibnu Mas'ud dengar itu marah dong. Ya, ada orang nyeletuk ngomong sesuatu yang menjelekkan Rasulullah. Ibnu Mas'ud sebagai sahabat yang amat dekat dengan Rasul marah dong. Ente ini berani bener ya, istilahnya. Gua kasih tahu dah, istilahnya gitu. Nggak bener ini. Saya kasih tahu ke Rasul kalau kayak gini caranya. Gitu, istilahnya gitu. Nah, fa'ataituhu fa'akhbartuhu bima qala. Lalu aku datang kepada Rasul dan aku menginformasikan kepada Rasul bima qala, atas apa yang diungkapkan oleh mereka. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi. Maka langsung berubah wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta kana kasirfi, sampai seperti apa ya, merah padam itu, sampai kayak pakai cat gitu, ya. Ya, tembaga kalau dipanasin itu kan panas merah tuh. Istilahnya begitu. Seperti dipakaikan cat, terkena cat gitu ya. Ya, asirfi huwa bi kasr sad al muhmalah wa huwa sibghun ahmar. Sibghun ahmar. Ya, ini kayak cat, kayak dikasih kayak cat merah gitu. Pewarna merah. Sampai seolah-olah kayak warnanya tuh dikasih pewarna warna merah gitu. Merah padam. Artinya marah. Marah Rasul mendengar itu. Summa lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh?" Kira-kira siapa yang bisa berbuat adil bila tidak ya'dilillah, tidak berbuat adil Allah dan Rasulnya. Kira-kira kalau Allah sama Rasul saja tidak dianggap berbuat adil, kira-kira siapa yang berbuat adil? Ini ucapan Nabi nembak banget itu. Pendek tapi nancep. Wah, dahsyat itu. Kira-kira kalau Allah sama Rasul aja udah nggak dianggap adil, gitu istilahnya ya, terus siapa yang ente mau anggap adil? Nah, ini kan omongannya sembarangan ini. Itu Nabi marah sekali itu. Ya. Semakal, lalu Nabi meneruskan, yarhamullahu Musa. Ya, bahwa Allah ya senantiasa menyayangi Nabi Musa alaihi salam. Ya. Qad udhiya bi aksara min hada, di mana Nabi Musa telah banyak mendapatkan kekejian, mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, ya banyak sekali. Fasabaru, tapi Nabi Musa senantiasa bersabar, terus bersabar. Ya, disakitin dari mulai Mesir ya menuju Palestina itu, ya disakiti, difitnah segala, terus ayo ya udah nyampe laut ngoceh lagi lah, orang-orang ini kayak mana kayak gini, nggak mungkin kita selamat, dipentungin tongkatnya ke laut, kebelah, lewat jalan masih aja ngoceh, terus disakiti Nabi itu. Sampai pada perbuatan yang amat menyakitkan adalah ketika Nabi Musa minta akan ke satu gunung menerima wahyu, ya. Lalu Nabi Harun diminta untuk membersamai mereka. Turun-turun malah nyembah sapi. Malah buat patung sapi, disembah sapinya. Wah, apa enggak? Astagfirullah. Apa enggak bahasanya ini, ngelunjaknya, nauzubillah min zalik ini. Apa enggak melakukan perbuatan yang amat menyakitkan. Tapi Nabi Musa terus sabar. Ya.
Daya seperti itulah, termasuk Nabi Muhammad, ya. Disakiti seperti ini, ya sabar. Fakultu, lalu aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, la jarom. Aduh, nggak bener dah. Aduh, ini nggak bener kalau kayak gini nih. Bahaya. La arfa'u ilaihi ba'daha. Nggak lagi aku akan mengangkat atau membawa, ya, ilaihi kepadanya ba'daha, setelah kejadian ini, hadisan, ya, ini informasi yang apa ya, ngapa pula ngelaporinnya kayak gini, istilahnya gitu loh. Aduh, kenapa pula saya harus ngelaporinnya kayak gini? Udah nggak lagi lah. Karena kenapa? Karena tahu pasti Rasul itu kalau diinformasikan tetap dia akan menanamkan sifat sabarnya meskipun emosi. Ya, kan emosi diomongin, waduh, nggak adil, itu kan emosi sekali. Tapi untuk apa? Untuk apa ditanggapi? Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka nggak tahu, ya nggak tahu masalah yang seperti ini nih. Nah, karena nggak tahu, ya sudah, ya Allah ampuni mereka, ya, dan kita bersifat sabar. Itu yang hadis yang kemarin, ya, tentang bagaimana para nabi itu senantiasa mendoakan umatnya meskipun mereka senantiasa disakiti, ya. Ya Allah ampuni mereka, sesungguhnya mereka itu nggak tahu, ya. Itu dahsyat, ya. Subhanallah. Jadi hadis ke-42 ini ingin menegaskan kepada kita semua bahwa, minta maaf ya, sahabat ngaji narasi online, kadangkala telinga kita ini terlalu peka dengan omongan orang. Terlalu peka. Orang ngomongin kita itu biasa itu. Ya. Ya, saya ini ya diomongi orang ya karena saya rektor, ya. Diomongi orang ya biasa itu. Biasa. Ya. Orang nggak suka itu ya biasa. Sekarang sepenting apa untuk menanggapi itu? Ya fasabara, bersabar saja seperti sabarnya Nabi Musa, seperti sabarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima informasi-informasi yang nggak benar, gitu. Kan informasi hoax, ya, hoax, informasi yang nggak benar, jadi nggak perlu diladeni. Ya. Bahkan dalam konteks sesuatu yang an-ni'mah al-katsirah, ya, inna a'tainakal kautsar, ketika kami berikan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kenikmatan yang besar, ya. Fasholli li rabbika wanhar, maka engkau sholatlah dan menyembelihlah kurban dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Nanti ketika kamu melakukan kebaikan-kebaikan itu, banyak orang-orang yang resek, nggak usah diladenin. Nanti abtar, Allah sendiri yang memutuskan rahmat mereka. Jadi nggak usah pusing, nggak usah kita repot-repot. Ya. Informasi apapun yang masuk pada kita tentang sesuatu yang tidak baik, hoaxnya nggak perlu diladeni. Ya, Imam Syafi'i itu sering diomongi begini. Ya sudah, nggak usah diladeni. Ya itu nikmat saya di hadapan Allah. Makin banyak orang ngomongin saya, makin banyak pahala saya. Enak ya, simpel ya kalau orang-orang kayak gitu tuh, ya. Ya Allah, ini kita malah seneng ngeladenin. Diomongin orang malah ngomong, ih, dasar dianya aja, tuh tambah panjang, ya. Nah, sahabat ngaji narasi online, itu hadis ke-42. Jadi tentang bagaimana senantiasa bersabar dalam menerima berita-berita hoax, ya, yang menerpa diri. Ya, ada fitnah, ya, ada entah fitnah, entah ghibah, diribahi orang. Tahu nggak kamu itu tanah yang baru dibeli itu ternyata hasil dari ini loh. Tahu nggak kamu tuh rumahnya itu baru itu, masa baru, itu diribahin, udah nggak usah dipikirin. Allah, repot sendiri, ngapain ada Allah. Dan kenapa nggak perlu diladeni, ya? Karena
telinga kita ada kanan dan kiri itu stereo. Kalau dia besar di sebelah kanan, pasti kecil sebelah kiri. Artinya apa? Kalau informasi masuk itu cukup besar, dirasa besar, ingat ada sebelah kiri yang bisa menutup, ada filternya sedikit yang menutup informasi itu. Itulah kesabaran. Itulah kesabaran. Oleh karenanya, mari kita sama-sama, sahabat ngaji narasi online, ya kita gunakan semua upaya kita untuk terus bersabar dalam menghadapi ujian, termasuk ujian ghibah, fitnah dari orang-orang, bahkan dari orang-orang terdekat kita. Sembari meminta kepada Allah agar Allah terus menjaga kita, agar menjaga kita baik keinginan untuk berbuat jahat kepada orang lain atau membalas kejahatan orang lain, dan menanamkan kepada kita kesabaran yang mumpuni sehingga Allah senantiasa ridha dan dekat kepada kita semua. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan, setelah ini akan ada hadis, insya Allah seharusnya kita bahas, tapi insya Allah nanti kita bahas di selanjutnya, yakni hadis ke 42 ya, 42 atau 43 ya, dengan harapan agar kita terus mengetahui bagaimana cara-cara. Kalau hari ini kita bicara tentang stop ghibah dan fitnah, ya, sampai Nabi saja difitnah, dighibah. Masa ada orang bilang Nabi nggak adil? Keterlaluan. Kalau Nabi nggak adil, terus siapa yang mau adil di dunia ini? Ya, Nabi aja dighibah, difitnah, ya, apalagi kita gitu ya. Stop ghibah, fitnah, dan sabarlah kalau kita difitnah, dighibah orang lain. Dan insya Allah nanti kita akan ngaji selanjutnya nanti tentang hadis bagaimana kita bisa berupaya untuk tidak lupa diri sampai hadirnya istidraj, terus kebaikan yang mengalir buat kita tapi kita lupa diri. Kita nggak tahu itu. La yash'urun, mereka tidak sadar kalau kebaikan yang dianggap oleh kita dari Allah itu ternyata adalah istidraj, penumpukan dosa. Ya, insya Allah kita bahas itu nanti. Mudah-mudahan manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdinas subulal salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Waffaqana Allah jami'ah lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.